Ketemu lagi sama aku Nanda, dan kali ini kita bakal ngebahas seputar budget hidup di Jogja. Buat temen-temen yang baru pindahan dan baru aja tinggal di Jogja, buat maba-maba, mahasiswa baru, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang udah lama di Jogja tapi nggak pernah ke kos lagi, terus kayak aduh, budgetnya berubah nggak ya selama aku tinggal setelah pandemi gitu. Tenang aja, kita bakal kasih informasi-informasi berkaitan dengan budgeting selama di Jogja atau selama kalian menjadi mahasiswa dan kuliah di Jogja. Kita mulai dari tempat tinggal dulu ya. Buat harga kos, kisarannya masih ya relatif normal lah ya, sekitar 500 sampai 1 juta rupiah lebih, tergantung kebutuhan teman-teman terhadap kamar kosnya. Kalau misalnya teman-teman nyari kamar kos yang ya udahlah yang penting bisa tidur, bisa belajar, ya teman-teman cari aja yang kisarannya ada sih 500 sampai 700 ribu. Dan tentu aja kamar mandinya di luar dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya jangan berekspektasi lebih ya kalau misalnya harga segitu mau dapet yang AC dan kamar mandi dalam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh, wah aku butuh semuanya di dalam gitu, di dalam kamarnya agak luas dan lain sebagainya, teman-teman bisa milih kayak kos-kos eksklusif juga. Harganya budgetnya sekitar 1 sampai mungkin sekarang udah ada yang 2 juga ya gitu. Nah itu teman-teman bisa cari informasi-informasinya lewat tanya teman atau cutting, atau mungkin bisa searching juga di internet. Nah berkaitan budget makan gimana sih kalau di Jogja? Apakah benar murah-murah semua? Dan itu masalah yang biasanya dialami oleh para pendatang ya di Jogja ya, karena banyak makanan murah, makan, terus habis uangnya. Jadi teman-teman harus juga milih dan juga sesuaikan sama kebutuhan. Biasanya rata-rata makanan itu mulai kisaran 10.000, teman-teman juga udah dapet kayak nasi sarden atau nasi sambal orek dan lain sebagainya. Itu bisa banget di Burjo atau Warmindo gitu. Banyak banget lah ya di Jogja makanan 10 ribuan. Dan kalau misalnya teman-teman mau makan enak dikit gitu ya, bisa naikin budget 10 ribu lagi jadi 20 ribu. Itu lebih kenyang mungkin ya, porsinya 2, double dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin butuh makanan yang fancy ya, pasti ada juga tempat-tempat makan yang lebih dari 20 ribu. Dan ya sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman suka makan yang enak-enak terus ya harus siap-siap budgetnya bakal gede. Nah untuk budget yang lain, misalnya mau teman-teman nongkrong itu tergantung tempatnya juga, karena ya tempat nongkrong di Jogja banyak banget. Ada yang murah banget, bahkan minumannya kurang dari 10.000, ada yang bahkan dibayar dengan sukarela gitu ya. Ada salah satu tempat kopi, itu bayarnya sukarela juga ada. Nah, teman-teman harus pintar-pintar tuh nyari tempatnya, dan sesuaikan juga sama keinginan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Mau ngopi atau nongkrong di mana, tempatnya yang bagus atau kopinya yang enak, atau tempat bagus kopi enak. Nah, itu biasanya juga akan menyesuaikan dengan budgetnya. Ya, kisarannya sekitar 20.000, mulai dari 20.000 untuk yang kafe-kafe gitu, sampai mungkin ya 30.000, 40 sampai 50 ribuan itu buat kafe-kafe kayak gitu juga yang agak fancy ya namanya. Tapi kalau misalnya teman-teman budget jadi bawah 20 ribuan ya bisa ke kafe-kafe yang mungkin lebih mahasiswa friendly lah ya. Banyak kalau di Jogja, dan teman-teman bisa juga ketemu deh sama kafe-kafe kayak gitu. Nah, untuk penunjang kuliah misalnya kayak buku dan lain sebagainya, untungnya kalau di UGM kita disediakan, dan UGM berlangganan sama banyak publisher dari luar, jadi teman-teman bisa akses di perpustakaan UGM-nya atau e-library-nya UGM. Nah, di situ semua gratis. Jadi untuk e-book atau kebutuhan buku teman-teman juga bisa nih akses dari universitas masing-masing gitu. Kalau di UGM ya itu tadi gratis. Nah, nggak tahu kalau kampus lain. Kalau untuk buku-buku kayak gitu, teman-teman bisa mengirit dengan itu, membeli e-book atau juga berlangganan. E-book juga banyak di aplikasi-aplikasi. Itu juga sangat menghemat dan menunjang juga kebutuhan buku atau bacaan teman-teman selama kuliah. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menyesuaikan juga sama pakaian yang teman-teman pakai selama kuliah.
cari mungkin baju-baju bekas atau mungkin barang-barang yang sebenarnya masih bisa layak pakai, itu juga sangat akan menunjang budgeting teman-teman. Biasanya sih kalau baju kayak gitu ya mungkin mulai dari kisaran 50.000 itu juga teman-teman bisa dapat di Jogja ini gitu. Nah, tentu aja aku mungkin bakal ngasih tips and trick sedikit ya, versi aku sendiri buat ngatur keuangan atau memanajemen pengeluaran selama kuliah. Yang pertama tentu aja tentukan lifestyle teman-teman atau kebiasaan teman-teman dengan pendapatannya. Pendapatan yang teman-teman dapat dari mungkin teman-teman kerja atau mungkin teman-teman dapat dari uang orang tua atau teman-teman nyari tambahan part time, nah itu disesuaikan kira-kira 1 bulan tuh aku dapat berapa sih gitu. Dan jangan juga maksa kalau misalnya teman-teman harus fancy terus harus nongkrong terus, jangan juga gitu. Sesuaikan sama kebutuhan lifestyle teman-teman, ya harus berubah gitu ya, beradaptasi dengan pendapatan teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah ngubah lifestyle, nyesuaiin dengan pendapatan, teman-teman bisa tentuin atau ngelis. Biasanya aku ngelis nih kebutuhan sebulan, aku butuh apa aja, terutama kebutuhan pokok ya, kayak misalnya bayar kos, bayar internet, atau bayar listrik. Itu yang diprioritasin dulu, disisihkan uangnya untuk bayar itu dulu, karena itu penunjang kehidupan teman-teman, sama makan ya. Nah, baru nanti setelahnya ya bisa teman-teman kalkulasiin kira-kira bisa untuk kebutuhan yang lain seperti apa sih yang bisa aku spare, dan bedain sama keinginan. Misalnya teman-teman lagi pengen banget nih punya jam tangan atau apa, nah itu mungkin bisa ditunda dulu ya, atau mungkin bisa menabung dari sisa-sisa uang yang udah dibuat kebutuhan pokok kayak gitu. Nah, nanti yang terakhir baru dari lifestyle udah teman-teman tentuin, kebutuhan juga udah teman-teman tentuin, dan mungkin bisa ada saving di situ, ada sisa. Nah, yang terakhir ya buat nongkrong dan lain sebagainya biar tetap update dan juga bisa punya banyak teman. Itu juga teman-teman harus pintar-pintar nyari circle atau mungkin kelompok teman yang mungkin sesuai budget ya teman-teman. Jadi ya namanya pilih-pilih teman nggak apa-apa lah ya, tapi bisa disesuaikan sama lifestyle teman-teman. Jadi teman-teman juga tetap gaul dengan budget ya teman-teman. Sesuaikan juga sama lifestyle teman-teman juga. Jadi jangan memaksakan pendapatan teman-teman atau kemampuan ekonomi teman-teman dengan lifestyle yang mungkin kurang sesuai sama pendapatan teman-teman. Itu aja sih kalau dari tipsku 3 itu, dan menurutku sudah cukup membantu aku selama kuliah untuk belajar memanajemen atau mengatur pengeluaranku selama berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu tadi Sobat Kampus Psikologi, sharing-sharingku berkaitan dengan budgeting selama aku kuliah dan menjadi mahasiswa di Jogja. Buat teman-teman yang suka sama konten-konten dari Kampus Psikologi, bisa diklik lonceng notifikasinya supaya update terus video-video terbaru dari Kampus Psikologi. Dan jangan lupa di like video ini jika teman-teman suka sama kontennya, dan juga komen kalau misalnya teman-teman punya tips and trick juga yang lain selama berkuliah di Jogja, atau punya hidden gems lain di Jogja yang bisa ngebantu viewers lain bisa hangout atau mungkin survive di Jogja gitu. Dan kalau misalnya suka juga jangan lupa di-share ke khalayak ramai teman-teman yang teman-teman kenal atau teman-teman nggak kenal juga nggak apa-apa, supaya Kampus Psikologi subscribernya naik dan kita semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. And terakhir, bye-bye!